Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Fatis dengan NIM F1C022122 dari kelas Ilmu Komunikasi D. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih anak itu jarang bercerita pada orang tua. Mungkin kalau kita lihat di sekitar kita saat ini, anak-anak itu cenderung bercerita kepada teman dibandingkan kepada orang tuanya sendiri. Bahkan untuk hal-hal yang mungkin bisa dibilang hal-hal penting ataupun mendalam, itu mereka itu lebih cenderung percaya kepada teman. Nah, fenomena ini itu sering dianggap karena pengaruh zaman, seperti karena media sosial ataupun lingkungan pergaulan. Tapi sebenarnya masalahnya itu tidak sesederhana itu. Keluarga itu seharusnya menjadi tempat pertama bagi seorang anak untuk belajar berbicara, belajar didengar, dan belajar dipahami. Ada keluarga yang komunikasinya itu mungkin terasa kaku, kemudian terlalu menekan, atau bahkan di dalam keluarga tersebut itu jarang terjadi komunikasi. Nah, pada keluarga yang seperti ini nih, anak itu akan merasa tidak punya ruang untuk berbicara, dan akhirnya mereka memilih diam atau mencari orang lain untuk menjadi tempat bercerita. Dalam keluarga, cara berkomunikasi itu sangat berpengaruh terhadap kedekatan hubungan. Ada keluarga yang terbiasa berdiskusi, saling bertukar cerita, dan terbuka satu sama lain. Dan di kondisi yang seperti ini, itu anak biasanya lebih berani untuk berbicara karena merasa aman. Dan ini itu disebut sebagai pola komunikasi percakapan, yaitu komunikasi yang terbuka, dua arah, dan memberi ruang bagi semua anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat. Namun ada juga yang sebaliknya. Ada juga keluarga yang lebih menekankan kepatuhan, yang mana komunikasinya itu cenderung satu arah, di mana anak hanya mengikuti aturan tanpa banyak bertanya. Dan dalam kondisi yang seperti ini, anak itu jadi tidak terbiasa untuk bercerita atau untuk terbuka. Lalu mengapa sih anak jarang bercerita? Ada beberapa alasan kenapa anak itu jarang bercerita kepada orang tuanya. Pertama, karena tidak merasa aman. Anak itu sering takut dimarahi, takut dikritik, atau tidak dipahami ketika dia itu terbuka atau ketika dia itu bercerita. Kemudian kedua, adanya perbedaan cara pandang antara orang tua dan juga anak. Nah, kalau perbedaan ini itu tidak dikomunikasikan dengan baik, maka bisa menimbulkan yang namanya kesalahpahaman. Ketiga, rendahnya kemampuan menyimak atau mendengarkan. Nah, terkadang orang tua itu memang mendengar, namun tidak benar-benar memperhatikan. Akibatnya, anak itu merasa diabaikan. Kemudian keempat adalah cara penyampaian pesan. Nada suara, kemudian ekspresi wajah, dan bahasa tubuh itu juga mempengaruhi makna pesan yang disampaikan. Misalnya, sebuah nasihat ketika disampaikan dengan nada yang tinggi, maka itu akan terasa seperti amarah, bukan terasa seperti nasihat. Dan yang terakhir adalah karena kurangnya waktu bersama. Minimnya interaksi, seperti jarang makan bersama atau jarang mengobrol, itu membuat hubungan menjadi kurang dekat. Nah, dari pembahasan ini nih, kita bisa lihat nih bahwa anak jarang bercerita itu bukan berarti si anak itu nggak mau terbuka. Bisa jadi mereka belum merasa nyaman untuk bercerita di dalam keluarga mereka sendiri. Dan perlu diingat, komunikasi yang baik itu tidak terjadi begitu saja, tapi perlu yang namanya untuk dibangun. Baik orang tua maupun anak itu perlu belajar untuk saling mendengarkan dan saling memahami. Kemudian keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman untuk berbagi cerita, bukan tempat yang membuat seseorang itu merasa tertekan. Memang tidak mudah, apalagi dalam budaya yang masih menempatkan orang tua di posisi yang lebih tinggi. Namun komunikasi terbuka itu tetap tidak diusahakan. Jika komunikasi dalam keluarga berjalan dengan baik, hubungan akan menjadi lebih dekat, dan pada akhirnya anak akan lebih nyaman untuk bercerita tanpa adanya rasa takut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.